Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selamat sepekan bersama saya Putri Anjoini di program Review Sabar Sepekan. Kondisi lapas narkotika kelas 2A Samarinda di Jalan Padat Karya dan juga rutan kelas 2A Samarinda di Jalan Wahid Hasim 2, Kecamatan Samarinda Utara mendapat perhatian Pemkot Samarinda. Beberapa infrastruktur dibangun untuk lebih memaksimalkan potensi dan juga kapasitas warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam kunjungan kedua lokasi tersebut. Andi Harun menyampaikan bahwa sarana dan prasarana kesehatan seperti klinik yang ada di dalam lapas harus terakreditasi dengan baik. Sebagai kepala daerah, Andi Harun menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda menyatakan kesiapan dan juga kesanggupannya untuk memberikan bantuan sarpras bagi lapas narkotika kelas 2A Samarinda dan rumah tahanan kelas 2 Kota Samarinda. Demikian juga sarana prasarana kesehatannya, karena ya menjadi tuntutan bahwa setiap ruang klinik kalau bisa terakreditasi. Dan untuk menuju ke klinik yang terakreditasi tentu ada prasyarat yang harus dimiliki tentang tata ruang dan kebutuhan ruang. Nah, kami juga siap dan menyatakan kesanggupan untuk membantu. Kami akan rapat internal untuk merespon apa-apa saja menjadi temuan hasil diskusi dengan pejabat lapasnya dan rutannya. Lalu kemudian kami menyiapkan program perencanaan dan eksekusi terhadap program bantuan kita kepada lapas dan rutan. Sebagaimana kita telah lakukan sinergi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan serta pengadilan. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi bagi pemerintah kota, khususnya bagi warga binaan yang ada di lapas maupun di rutan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyerahkan sertifikat halal, merek dan sarana prasarana bagi pelaku industri kecil menengah di Aula Gedung Geraha Ruhi, Rahayu, Jalan Juanda. Wali Kota Samarinda Andi Harun berharap agar Dinas Koperasi dan UKM dapat membangun human resource dengan membuka kelas bahasa Inggris untuk para pelaku usaha agar dapat terjun memasarkan produknya di pasar global. Yang pertama menjadi backgroundnya, latar belakangnya kita harus sadar secara filosofi bahwa tulang punggung perekonomian nasional kita ada di UMKM. Itu dulu. Sekali lagi, tulang punggung perekonomian nasional kita adalah di UMKM. Dan sektor ini terbukti sangat kuat. Karena kita, maksudnya Indonesia sudah berapa kali mengalami tekanan, turbulensi ekonomi, termasuk peristiwa yang paling besar di 98, kemudian sejak runtuhnya dolar dan seterusnya, termasuk di COVID kemarin. Lagi-lagi berkali-kali membuktikan bahwa UMKM kita adalah basis perekonomian kita yang paling kuat. Baik, mohon izin kita waktu lagi Bapak Ibu untuk dokumentasinya. Kali ini Kepala Ibu silakan. Salam kompak. Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda membuat puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Kota Samarinda atau GMPKS menggelar aksi demo di Simpang 4 Lempus Wana Kota Samarinda Jumat siang. Mereka menuntut percepatan revitalisasi Pasar Pagi yang kini terhambat oleh polemik dengan 48 pemilik ruko yang menolak rencana tersebut. Rencana revitalisasi Pasar Pagi yang dicanangkan pemerintah menemui hambatan. Niat untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman baik untuk pedagang dan pembeli bertransaksi mendapat tantangan dari 4B pemilik ruko
yang mengaku memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Polemik penolakan tersebut mengganggu jalannya pengerjaan revitalisasi yang telah dianggarkan pemerintah Kota Samarinda. Hal itu berdampak dengan nasib ribuan pedagang pasar pagi yang sementara telah direlokasi pemerintah. Semakin lama polemik ini tak berujung, maka berdampak pada perekonomian lebih dari 2.000 pedagang pasar pagi. Di tengah proses negosiasi pemerintah dan pemilik ruko yang alot, berhembus kabar penunggangan kepentingan politik kelompok tertentu jelang pemilu legislatif 2024. Beberapa oknum caleg atau SUD dan GIN yang diduga memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan elektoral Pileg 2024. Alih-alih menemukan win-win solution, ikut campurnya kepentingan politik justru berdampak buruk terhadap nasib ribuan pedagang pasar pagi Kota Samarinda. GMPKS meminta dukungan untuk percepatan revitalisasi, negosiasi antara Pemkot dan pemilik ruko, serta mengutuk politisasi polemik ini demi kepentingan pribadi. Mereka juga meminta Wali Kota Samarinda untuk mempercepat pembangunan revitalisasi pasar pagi. Jadi hari ini adalah terkait solidaritas kita dan kepedulian kita terkait pembangunan revitalisasi pasar pagi Kota Samarinda, yang dimana kita sebagai mahasiswa peduli Kota Samarinda hari ini sangat mendukung program revitalisasi pasar pagi, yang dimana kita ketahui bersama bahwa pasar pagi ini adalah salah satu urat nadi ekonomi yang ada di Kota Samarinda. Bayangkan saja orang-orang dari luar daerah ketika ingin berbelanja di Samarinda pasti tujuannya adalah ke pasar pagi. Nah, sedangkan hari ini posisinya pemerintah Kota Samarinda sedang melakukan revitalisasi pasar pagi untuk menjadi sebuah fasilitas umum yang lebih baik, yang lebih nyaman, agar semua bisa menikmati dan nyaman berbelanja di sana. Cuman permasalahan hari ini kami mendapatkan ada oknum-oknum yang mencoba mempolitisasi terkait revitalisasi tersebut, yang dimana si Sudarno dan Ginting ini kami menduga mereka berdua ini sedang mencoba mempolitisasi, mengingat ini adalah tahun politik dan ini hanya untuk kepentingan pribadinya, bahwa ini untuk kepentingan elektoralnya. Nah, ini kan sangat disayangkan dan sangat bertentangan, yang dimana ada 2.852 pedagang yang menggantungkan hidupnya di pasar pagi. Jangan sampai alotnya negosiasi antara pemerintah kota bersama 48. Menanggapi soal kekehnya para pemilik ruko di Jalan Mas Tumenggung terkait penolakan mereka terhadap proyek revitalisasi pasar pagi, Anhar menilai bahwa rencana revitalisasi tidak hanya mengedepankan kepentingan pembangunan daerah saja, melainkan juga keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat Kota Samarinda. Anhar mendorong pentingnya partisipasi dan juga kesadaran publik, khususnya para pemilik ruko tersebut, sehingga pembangunan daerah melalui rencana revitalisasi ini dapat berjalan demi kepentingan masyarakat. Saya menghargai keinginan mereka, harapan masyarakat kita. Tetapi saya juga mengimbau kepada mereka itu mencontoh masyarakat yang ada di Mataram Sungai Mahakam, yang beberapa pun tahun lalu dipindah, direlokasi. Mereka punya sertifikat loh. Tempatnya itu bukan hanya akses-akses ekonomi, itu hanya ruang terbuka hijau saja. Ya, Karangmumus direlokasi, mereka punya sertifikat, sebagian juga ada. Tapi mau gitu loh. Untuk apa? Untuk kepentingan daerah gitu. Untuk kepentingan apa? Pembangunan Kota Samarinda gitu. Ya berbeda pendapat. Saya ini kan selalu mengkritik pemerintahan kita. Tapi ada terkadang kita juga harus realistis cara berpikir kita gitu. Ketika pembangunan itu memang untuk pemerintahan, tidak ada salahnya kok. Ya saya juga tidak setuju kalau merampas hak mereka secara paksa, ya kan. Tapi saya juga mau mengimbau bahwa ini solusinya ini hanya pemerintah dengan mereka sendiri. Kalau pemilik SHM kekeh dengan pendiriannya sendiri, ya tidak akan jalan pembangunan, Pak. Betul. Sekarang mau dibangun kalau nggak ada duitnya. Pemerintahan dulu, saya ingatkan itu, Pak. Jangankan mau membangun, berpikir pun untuk membangun tidak ada sampai di situ pikirannya, Pak. Sekarang kita punya duit, wali kotanya mau.
Nah, masyarakat sahabat pasti nungguin kan komentar-komentar yang akan kami bacakan di segmen terakhir Samarinda Beradab. Di minggu ini kita akan bacain komentar-komentar warga polemik revitalisasi Pasar Pagi nih. Masyarakat sahabat sudah tahu kan ya bahwa pemerintah Kota Samarinda berencana akan merevitalisasi Pasar Pagi Samarinda. Namun adanya polemik tentang 48 ruko yang menolak untuk direlokasi menjadi hambatan pemerintah dalam pembangunan Pasar Pagi. Sejumlah pihak pun menyerukan dukungan terhadap pembangunan Pasar Pagi, baik dari masyarakat, mahasiswa, pedagang, dan juga anggota DPRD Samarinda. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita baca ini komentar pertama dari @anggitama. Pemilik 48 SHM merupakan pengusaha. Secara pendapatan, SDH hidupnya cukup dan layak. Kenapa tidak mendukung pembangunan kota, malah lebih mementingkan pendapatan? Wah, ngeri juga nih ya yang komentar. Pakai acara caps lock lagi tulisannya. Yang sabar, Thomas. Mungkin pemerintah dan juga para pemilik toko masih melakukan negosiasi terkait harga ya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan mendapat win-win solution yang baik antara kedua belah pihak biar revitalisasinya segera dibangun. Lanjut komentar yang kedua dari @tekad ikhtiar. Revitalisasi oke. Yang saya dengar dari pedagang kecil sekitaran Pasar Pagi, mereka setuju-setuju saja jika yang dibangun adalah tanah Pemkot atau yang saat ini berdiri Pasar Pagi itu sendiri. Yang belum clear hingga sekarang kan adalah soal harga yang diberikan oleh Pemkot terhadap tanah yang dimiliki warga dari ber-SHM tersebut. Maaf jika salah. Mungkin sih ada benarnya juga nih ya, belum sepakat permasalahan harga. Nah, kita bacain lanjutan komentarnya ya. Bisa jadi hanya mungkin tepatnya jika ada deal harga dengan tetangga yang tidak apa-apa. Asal kedua belah pihak ada kata sepakat perihal ini. Yang saya tahu pemilik tanah ber-SHM belum mencapai kata sepakat soal harga. Semoga menemukan win-win solution perihal ini. Pembangunan pasar berjalan lancar dan juga pemilik ber-SHM juga tidak merasa dirugikan atas pembangunan yang ada. Tuh kan, aku juga yakin nih belum selesai di masalah harga. Semoga permasalahan ini segera terselesaikan ya. Kasihan tuh pedagang Pasar Paginya pada nunggu. Nah, yang terakhir kita akan bacakan komentar dari @Abudam Jainal Labidin. 48 juga mau diganti kok, bahkan mereka diprioritaskan menempati lahan yang sama dengan ruko baru yang lebih modern. Dan lahan mereka nanti menempati lokasi yang sangat strategis di Pasar Pagi, tapi tetap menolak. Nah, kalau begini nih namanya egois nih para pemilik ruko. Jangan terlalu maruk dah, parah. Itu tadi 3 informasi penting yang sudah kita rangkum selama sepekan ini dan juga beberapa komentar-komentar masyarakat sahabat yang unik-unik dan kreatif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe semua media sosial kami di TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube Samarinda Beradab. Kami undur diri dulu ya. Ke Pasar Pagi bawa ikan, pulangnya bawa buah-buahan. Sudahlah, permasalahan ini cepat terselesaikan biar pedagang bisa cepat berjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.